Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada peserta sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk bisa meningkatkan kompetensinya bareng-bareng bersama saya. Perkenalkan, nama saya Denny Rolin Zabara. Saya saat ini bertugas di BPSDM Provinsi Lampung sebagai analis ASDMA ahli muda. Mudah-mudahan saya bisa berbagi sama bapak-bapak sekalian apa itu kompetensi pemerintahan, terutama tentang pengelolaan keuangan daerah dan bagaimana menyusun kebijakan APBD yang menjadi kompetensi bagi jenjang jabatan administrator. Kalau butuh perkenalan lebih lanjut, nanti kita bisa perkenalan di belakang. Mudah-mudahan perkenalan yang sedikit ini bisa berkesan buat Bapak semua. Kita lanjut, kita masuk ke materi ya Pak, karena kita punya waktu yang tidak banyak pada hari ini. Yang pertama adalah kita ke pendahuluan. Apa itu kompetensi pemerintahan? Yang Bapak ketahui semua pasti saat ini tidak banyak yang mengetahui apa itu kompetensi pemerintahan. Bapak yang tahu di sini banyak tentang kompetensi yang ada di manajemen ASN, yang ada di Undang-Undang 23 tahun 20 tahun 2023. Di mana di situ hanya ada 3 jenis kompetensi. Supaya Bapak Ibu semua dapat mengemban tugas, terutama di pemerintah daerah, Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini menambahkan satu lagi kompetensi, yaitu kompetensi pemerintahan yang diamanatkan pada pasal 233 Undang-Undang 23 tahun 2014. Cantik ya Bapak-Bapak? Itu bisa dihafal 233 di Undang-Undang 23. Sengaja sepertinya Kementerian Dalam Negeri mengambil nomor cantik itu biar gampang menghafal. Di situ ada 7 jenis kompetensi. Core-nya ada 7. Yang pertama itu bagaimana pengelolaan kebijakan desentralisasi. Kemudian dari desentralisasi itu diturunkan bagaimana hubungan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Kemudian bagaimana adanya urusan pemerintahan umum. Kemudian ini yang nanti akan kita bahas, bagaimana pengelolaan keuangan daerah. Kemudian yang kelima ada urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Bagaimana hubungan pemerintah daerah dan DPRD. Dan selanjutnya etika pemerintahan. Di sini pengelolaan keuangan daerah bagi kita semua peserta di sini, pejabat eselon 3 dan juga ada beberapa camat yang mengikuti, tentunya kita sangat butuh tentang hal ini. Kita lanjut ya Bapak Ibu, kita lanjut ke fungsi kunci. Fungsi kunci ini adalah itu tadi, core-nya yang ada 7, itu ada pengelolaan keuangan daerah yang akan kita bahas. Di pengelolaan keuangan daerah itu ada 2 fungsi utama, yaitu perencanaan APBD dan pelaksanaan APBD. Bapak-bapak telah menjalani ini semua, bagaimana perencanaan APBD, bagaimana pelaksanaan APBD. Di situ juga ada kemampuan fungsi dasar. Fungsi dasar itu tiap fungsi utama ada beberapa jenis. Jadi kita di sini hanya akan membahas di bagaimana menyusun kebijakan. Di fungsi dasar, bagaimana menyusun kebijakan, diharapkan bapak-bapak semua nanti setelah mengikuti ini, bisa menyusun kebijakan dengan baik. Bukan hanya selembar kertas yang memang sudah diajarkan, bagaimana yang dahulu-dahulu, tapi mengerti
bagaimana prosesnya, bagaimana menyusun kebijakan APBD yang baik. Ya, kita terkendala sedikit Bapak-Bapak ya. Mudah-mudahan ini tidak mengganggu konsentrasi Bapak-Bapak dalam mengikuti pelatihan ini. Kita lanjut. Itu fungsi kompetensi pemerintahan. Tadi yang pertama ada pengelolaan keuangan yang diturunkan bagaimana perencanaan. Tadi kan ada dua, perencanaan dan pelaksanaan. Kemudian kita akan membahas bagaimana Bapak-Bapak dapat menyusun kebijakan APBD yang baik. Kalau benar, itu sudah Bapak lakukan. Karena sudah bertahun-tahun yang lalu, penyusunannya itu telah berjalan. Berarti itu bisa dianggap benar. Tapi belum tentu baik dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Di sini nanti akan Bapak yang saya sampaikan tadi, peserta mampu menyusun kebijakan APBD. Selanjutnya ini ada fungsi khusus. Nanti di sini peserta mampu menyusun kebijakan umum anggaran tingkat SKPD. Peserta mampu melakukan pengesahan PPAS kepada TAPD. Peserta mampu melakukan pengesahan PPAS kepada TAPD. Dari tiga ini, karena kita hanya mempunyai pembelajaran hanya 2 JP atau 1,5 jam, jadi kita akan berfokus bagaimana Bapak-Bapak dapat menyusun kebijakan umum anggaran tingkat SKPD dengan baik dan benar. Ini dasar-dasar hukumnya. Kita akan sangat berkonsentrasi pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pengelolaan keuangan daerah. Itu yang dari situ ke bawah kita akan berkonsentrasi di situ. Bagaimana Bapak-Bapak bisa menerapkan hal ini dengan baik dan benar ke depannya. Kalau pengelolaan keuangannya nggak baik, jadi kayak gini nih. Kita beli aset yang tidak bisa dikelola dengan baik. Jadi Bapak-Bapak kalau mau contoh kasus, ini nih ya. Contoh kasus yang kurang baik dalam pengelolaan keuangan. Kita lanjut. Termasuk mesin saya nih. Nah, Bapak-Bapak akan diajarkan berpikir bagaimana pola pikir Bapak itu dapat mengidentifikasi urusan pemerintah, wajib, dan pilihan. Jadi sebelum Bapak-Bapak menentukan kebijakan perencanaan yang baik, Bapak-Bapak harus mengetahui dulu apa itu urusan pemerintah, wajib, dan pilihan. Kemudian Bapak menentukan skala prioritas. Mana yang prioritas? Karena kan Bapak sekalian tahu, mau mungkin yang ada datang ke sini, SPPD-nya nggak dibayar. Nah, itu adalah penentuan prioritas. Karena saat ini pengembangan kompetensi belum menjadi prioritas. Karena kita masih berprioritas bagaimana ekonomi makro itu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita. Jadi harap maklum kalau Bapak berjuang ke sini butuh dana pribadi. Tapi ini akan sangat bermanfaat untuk Bapak semuanya. Jadi dinikmati, jangan terkesan terpaksa ya Bapak-Bapak untuk mengikuti pelatihan ini. Kemudian bagaimana kinerja organisasi yang Bapak pimpin itu bisa menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang baik di daerah. Terus bagaimana Bapak menghasilkan susunan belanja yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Itu yang paling penting, bukan hanya sekedar belanja rutin yang kalau kata pemerintah pusat banyak belanja kita. Contoh stunting yang isinya aja rapat, dan DL. Nah, Bapak harus bisa bagaimana mengelola keuangan itu dengan baik sehingga itu berakibat pada ekonomi makro dan juga pertumbuhan pada ekonomi masyarakat kita. Nah, sebelum saya
lanjut bagaimana penyusunan yang baik, adakah yang ingin bertanya? Siapa tahu ada materi saya yang kurang pas di mana. Siapa? Terima kasih, luar biasa apa yang telah Bapak sampaikan. Tadi Bapak terkait dengan prioritas Pak yang tadi Siap. Bapak menyampaikan. Nah, Siap. sebetulnya strategi apa Pak yang harus kami terapkan di unit kerja agar setiap kegiatan yang kami rencanakan itu, tadi Bapak menyatakan ada PAPD, bisa menjadi prioritas. Karena kami menyadari semua urusan prioritas, tapi bagaimana sih strategi agar kebijakan program kami itu bisa goal ya, atau menjadi prioritas dalam anggaran. Terima kasih Pak. Ini dia pertanyaan cerdas, saudara-saudara. Kita lanjut. Ini tadi, kita lanjut lagi ya. Ini pembagian kewenangannya. Bapak harus tahu dulu, kewenangan mana yang menjadi dasar. Ya, ini ada kewenangan pelayanan dasar yang wajib. Ya, Pak. Jadi, Bapak ini dulu, tentukan dulu mana yang menjadi pelayanan dasar sehingga masyarakat bisa merasakannya. Jadi ada 6 pelayanan ini, itu yang paling utama sebelum Bapak ke prioritas-prioritas yang lain. Ya Pak. Seterusnya ini saya ada bahan juga. Nah, ini teori-teori yang bisa Bapak gunakan dalam penyusunan prioritas. Menurut Dr. Andi Prabowo, penentuan skala prioritas dalam anggaran daerah harus didasarkan pada analisis yang mendalam mengenai kebutuhan masyarakat dan potensi dampak ekonomi. Seperti kita ketahui, itu ada pendidikan, ya Pak, Bapak-Bapak, pendidikan itu yang paling utama saya rasa, dan di bidang mungkin kalau ada pilihan, itu bidang pariwisata yang meningkatkan perekonomian Bapak, ya Pak. Kita lanjut, ini ada bagaimana menganalisis. Nah ini Pak, ini di dalam Permendagri ada cara penentuan prioritas di tabel T.B.35. Jadi Bapak-Bapak bisa melihat itu dan menyusun di sana. Sementara itu yang bisa saya sampaikan terkait penyampaian prioritas, bagaimana Bapak nanti bisa menyusun kebijakan dan memprioritaskan apa yang menjadi prioritas pembangunan di daerah Bapak. Kita langsung ke yang terakhir ya Bapak, izin saya. Sebelum saya sampaikan penutup, saya ingin menyampaikan satu teori bagaimana kebijakan yang Bapak susun nanti itu akan berakibat pada perekonomian masyarakat. Itu yang paling harus kita tekankan dalam pengelolaan keuangan daerah, Bapak-Bapak. Ini Bapak-Bapak. Sebab kita harus mulai dari teori sehingga nantinya kita bisa melaksanakan pembangunan itu dengan sebaik-baiknya. Jadi ini ada beberapa teori tentang bagaimana analisis kontribusi kinerja organisasi yang Bapak pimpin itu dapat mengakibatkan pertumbuhan ekonomi di daerah. Ini ada Profesor Bambang Prasetyo, beliau adalah salah satu ahli perencanaan di Indonesia. Beliau menyampaikan perencanaan belanja daerah harus didasarkan pada analisis mendalam mengenai kebutuhan ekonomi daerah dan potensi-potensi sektor-sektor yang dapat memberikan dampak besar pada pertumbuhan. Jadi Bapak bisa menggunakan teori ini sehingga Bapak dapat menyusun kebijakan dengan baik dan benar. Ini kalau menurut penelitian di luar negeri ya Bapak-Bapak, ini Singh adalah beliau meneliti tentang bagaimana kinerja organisasi pemerintah lokal yang efisien dan efektif adalah kunci untuk pertumbuhan ekonomi. Jadi bagaimana Bapak-Bapak dapat membantu pemerintah daerah membangun daerahnya sehingga kita dapat merasakan semuanya. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada yang salah itu dari saya, kalau ada yang benar mungkin dari pencipta. Mudah-mudahan
kita bisa melanjutkan nanti ke materi-materi selanjutnya dan Bapak tidak bosan mendengar apa yang telah saya sampaikan. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.